Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di MDS Solder dulurku. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi cara menggabungkan dua buah trafo menjadi satu power supply dengan ampere yang berbeda. Jadi satu ampernya besar dan yang satu lagi trafonya ampernya kecil. Dan juga untuk voltasenya di sini ada selisih ya. Jadi ada selisih voltase. Di sini trafo 5 ampere ya, 5 ampere kecil dengan tegangan 20 volt CT ya. Akan saya gabungkan dengan trafo ini 3 ampere dengan tegangan 21 volt CT. Kelihatan apa enggak ini? Nah, 21 volt CT ini nanti akan saya jadikan akan saya gabungkan seperti ini ya, dengan satu buah power supply, jadi menjadi satu buah power supply. Bagaimana kendalanya, bagaimana, apakah bisa ataukah enggak, kita coba sama-sama dulur. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari MDS Solder dulurku. Matur nuwun. Oke, untuk langkah yang pertama di sini untuk inputnya atau tegangan primernya. Kan di sini ada tegangan 0 dan 220. Di sini juga ada 0 dan 220. Ini kita sambungkan 220 ke 220 sini, dan untuk yang 0 ini kita sambungkan ke 0 yang sini. Jadi untuk penyambungannya sama ya dulur. Seperti itu akan saya sambungkan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya sambungkan ya untuk cadu daya dari PLN untuk ke primer trafo. Nah, setelah itu kita sambungkan untuk bagian sekundernya. Kita sambungkan bagian sekundernya. Seperti apa cara penyambungannya? Sangat mudah sekali dulur. Untuk itu ini kita lepas dulu. Jadi untuk penyambungannya begini dulur. Di dioda ini kan ada dua arus AC atau input dioda dan ada dua keluaran output. Jadi output plus dan min. Nah, ini untuk inputnya ini yang satu input ini dapat tegangan dari trafo yang besar, dan untuk satunya lagi kita ambilkan dari trafo yang kecil. Setelah itu untuk groundnya, ground di sini, ground di elko ini kita ambilkan dari dua buah trafo ini di jumper ya dulur. Jadi ground trafo kecil digabung dengan ground trafo besar dan diteruskan ke ground elko sini. Akan saya sambungkan terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini dulur, ini sudah saya sambungkan. Saya ulangi kembali lagi. Untuk ground trafo kecil dan ground trafo besar ini kita sambungkan jadi satu, kita jumper. Setelah itu kita teruskan ke ground di elko sini. Dan untuk tegangan trafo yang kecil ini kita ambil salah satu, kita masukkan ke input dioda kaki nomor 1. Setelah itu tegangan dari trafo yang besar ini kita sambungkan ke dioda inputnya kaki yang satunya lagi, dan outputnya plus dan min ke elko ya dulur. Jadi seperti biasanya, hanya beda penyambungan pada input dioda. Ini sudah jadi. Nah, akan saya tes bagaimana untuk tegangannya. Kita tes pakai multimeter digital ya, supaya lebih akurat. Oke, ini kita tempelkan di ground sini, dan untuk skalanya kita tes untuk skala AC nya, jadi keluaran dari trafo. Kita tes terlebih dahulu, kita colokkan ke power supply. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tes untuk tegangan output dari trafo yang kecil berapa volt AC. Nah, di sana terlihat 21. Jadi 21 ini tergantung tegangan PLN-nya ya. Naik turunnya ini. Ya, kita buat 22. Dan yang trafo besar keluarannya 1920. Jadi 20 volt ya. Kita anggap 20 volt. Dan yang trafo kecil 22 volt. Jadi ada selisih di sini, dan juga ampernya juga selisih ya dulur. Ini kita pindah skalanya ke skala DC, kita tes apakah normal tegangannya. Untuk tegangan plus kita tes. keluar
tegangan 30,6 ya, 30,6 ya. Dan untuk tegangan min atau negatifnya 30,6, jadi imbang ya dulur. Jadi meskipun ada selisih voltase di trafo ini, tetap keluarannya sama ya dulur, jadi imbang. Dan meskipun ampernya besar dan kecil, itu kita tes dulu untuk kita geber ke power ya dulur. Apakah sih efeknya? Kalau di sini belum saya tes ini wajar-wajar saja ini dulur, jadi aman-aman saja, tidak ada masalah. Kita coba akan kita tes menggunakan driver dan akan kita geber apakah yang terjadi, kita tes. Oke dulur, di sini sudah saya pasangkan sebuah driver menggunakan OCL 150 watt dan juga sepasang transistor final Toshiba. Di sini saya akan cek soundkan menggunakan HP. Volume HP full. Oke, kita nyalakan. Jadi di sini untuk tegangan bias plus dan bias min imbang ya dulur, meskipun di sini beda ampere, dan juga untuk DCO-nya juga 0. Jadi bagus sekali. Setelah ini kita geber lagi bagaimana untuk tegangannya, panas atau enggaknya ini ya, kedua trafonya kita tes.
Jadi setelah saya geber beberapa lagu dan beberapa lama dulur, di sini untuk kedua trafo untuk panasnya itu sama dulur. Jadi tidak ada yang panas salah satu, dan juga di sini untuk dioda kiproknya juga tidak panas ya. Dan untuk tegangan bias plus dan min itu imbang dulur. Jadi tidak ada salah satu yang pincang ya, jadi imbang, dan juga untuk DCO nya juga aman dulur. Jadi meskipun beda ampere, seandainya kita pasangkan jadi satu seperti ini itu akan tidak ada masalah ya kalau menurut saya ini dulur. Jadi aman-aman saja meskipun voltasenya ada selisih antara trafo kecil dan trafo yang besar. Nah di sini setelah kita sambung secara ini dulur, kita paralel seperti ini akan menghasilkan ampere yang lebih tinggi dulur. Jadi ampernya seperti ini 5 ampere kita tambah 3 ampere, jadi 8 ampere untuk trafo ini ya. Hasil dari power supply ini 8 ampere dengan CT 30 volt ya, lumayan ya dulur. Jadi untuk solusi jika dulur-dulurku tidak mau membeli trafo yang mahal, ampere besar yang mahal, nah ini bisa dicoba untuk teknik ini, memparalel dua buah trafo meskipun ada selisih beda ampere dan juga selisih di voltasenya, tetap aman ya dulur. Nah terima kasih dulur yang sudah menyimak, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya, dan ikuti seluruh video MDS solder dulurku. Matur nuwun, ditunggu video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut dulurku.